Ya teman-teman, balik sama saya. Di sini saya akan mereview ya Midasforce Lightning Max yang NVMe. Kalau yang M2 sudah saya review di sebelumnya, tetapi ini yang NVMe apakah lebih bagus atau tidak? Ya harusnya sih lebih bagus ya, karena hanya terpaut 50.000 untuk harganya yang NVMe dengan yang biasa, yang M2 biasa lah, yang mereknya Midasforce sama ya. Dan seperti ini aja, simple sih. Dari segi adahnya dia itu sangat bagus sih kalau menurutku. Dan juga dari segi packagingnya ini sangat niat sekali. Midasforce Lightning Max NVMe PCIe Gen 3 kali 4 nih. Dan di sini saya akan mereviewnya dari segi kecepatan, suhu, transfer data, dan juga dari segi kesehatan dan juga performa di HD Sentinel apakah bagus atau tidak menggunakan ini. Dan di sini saya akan sandingkan menggunakan ASRock ini ya, ASRock B480 Phantom Gaming 4. Tetapi di sini dia itu tidak ada heatsink tambahan di bagian motherboardnya, jadinya ini nanti akan terbuka aja sih, apakah panas atau tidak. Semoga aja nggak panas untuk yang ini. Dan sebelum selanjutnya untuk mereviewnya, tapi kita unboxing dulu. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita akan mulai aja langsung untuk unboxingnya. Di sini aja langsung karena ini simple ya, seperti ini. Kita buka aja. Ini tuh harganya sekitar 350 ribuan atau enggak, kurang lebih segitulah, aku juga lupa. Nanti saya akan kasih link di bawah, kalau nggak lupa juga sih kalau kasih link di bawah. Seperti ini aja, ini kosongan ya. Dan di sini ada buku petunjuk dan juga garansinya. Ini seperti ini. Dan ini ada SSD-nya, kita ambil dulu. Ini tuh simple dan seperti ini aja, kita ambil. Nih, belakangnya polos, di bagian depannya seperti ini. Seperti ini SSD-nya. Ini dia tuh garansinya kalau nggak salah sekitar berapa ya? 3 tahun. Garansi 3 tahun, dan juga di sini ada buat garansinya. Jangan sampai ke busa atau kecoret atau hilang lah, atau sobek itu seperti itulah. Apakah bagus atau tidak, dan simple seperti ini aja. Dan seperti ini aja sih sebenarnya. Dan dari segi kecepatannya di sini itu tidak tertulis ya kecepatannya berapa, minimalnya atau maksimalnya atau up to-nya di sini. Mungkin nanti saya akan cari di websitenya resmi maupun di toko-tokonya. Biasanya itu ada up to berapa ya. Kita akan bandingkan apakah bagus atau tidak jikalau kita review ini nanti. Ini tuh SSD NVMe yang paling murah untuk saat ini ya, Midasforce ini. Dan kita akan lanjut saja ke reviewnya, nggak usah lama-lama. Yuk. Dan yang pertama saya akan ngetes untuk bootingnya, booting Windows, yang dimana saya klik tombol power sampai ke desktop, yang dimana saya klik dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan 18 detik. Kalau menurutku ini masih terbilang cepat, standarnya SSD NVMe. Kalau yang NVMe yang cepat biasanya itu di 15 detik atau di bawahnya, biasanya seperti itu. Tetapi ini masih di bawah 20 detik, jadi terbilang cepat kalau menurutku, rekomen lah. Dan selanjutnya kita cek di HD Sentinel, yang dimana kita cek kesehatannya, dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya 100% semua, dan juga notnya perfect. Tetapi dari segi suhunya dia itu 41 derajat. 41 derajat dia itu terbilang dingin dan juga panas ya, tapi terkadang menyentuh 44 derajat kalau yang ini, karena memang tidak ada heatsinknya sih. SSD NVMe memang cenderung lebih panas, lebih baik menggunakan heatsink tambahan supaya lebih dingin seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke Crystal Disk Mark, yang dimana saya mengetesnya, dia itu mendapatkan 1801 untuk membacanya dan juga menulisnya 563. Anehnya di bagian menulisnya, jikalau kita bandingkan di websitenya, yang dimana dia tertuliskan up to 2000 untuk membacanya, menulisnya 1200. Dari segi membacanya ya nggak masalah sih, masih bisa ditoleransi lah. Tetapi dari segi menulisnya dia itu parah banget, hampir setengahnya lebih. Dari 1200 untuk up to nya malah ke 563, di bawah 600. Tetapi setelah saya cari-cari di ulasan orang-orang lah di Tokopedia maupun di Shopee, saya itu mendapatkan hal yang serupa.
nggak beda jauh lah. Yang dimana di bagian menulisnya dia itu ada yang 544, ada yang 253, lebih parah malah ada yang 546, ada yang 656, dan juga 653. Bisa dibilang dia tuh menyentuhnya maksimal di bawah 700 seperti contoh yang ada saya contohkan ini ya. Tetapi di sini saya mendapatkan 563. Jadi ya gimana ya? Bisa dibilang kurang rekomen atau enggak juga kurang tahu sih, karena emang realitanya emang seperti itu di saya maupun di ulasan orang lain. Yang jomplang itu di bagian menulisnya yang paling parah. Jadi ya nggak masalah lah, price to performa karena harganya sangat murah sekali, 360.000 atau di bawahnya lah. Seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang terakhir, kita tes di transfer file yang dimana dari SSD ke hard disk yang pertama. Dan saya memindahkan itu sekitar 4-5 GB untuk filenya, yang dimana di awalnya dia itu mendapatkan 2 GB untuk transfernya, lalu turun ke 60-70. Tapi itu turunnya sangat drastis, yang dimana dari 2 GB langsung turun ke 60-70 seperti yang ada di video tersebut. Dan dia akan bertahan sampai selesai di kecepatan 60-70. Ya seperti itulah. Kalau menurutku sih ya kurang bagus ya, yang dimana SATA 3 aja juga sama aja sih, yang SSD SATA 3 bukan yang NVMe ya, maupun yang M.2 lah. Dan selanjutnya dari hard disk ke SSD, filenya sama ya, 4-5 GB, yang dimana pada awalnya jadi sama 2 GB, lalu turun ke 800-600 Mbps kecepatannya. Jadi kalau menurutku ini bagus karena emang rata-rata emang segini untuk NVMe. Kalau biasanya yang SATA 3 biasanya itu di atas 100 atau 200 lah, tetapi ini NVMe 800 sampai ke 600 untuk kecepatannya dari hard disk ke SSD. Seperti itu. Dan kesimpulannya ini bagus atau tidak, kalau menurutku ya bagus standar sih ya. Karena ya price to performa, yang dimana dari segi kecepatan booting dan juga kristal diskmarknya di bagian membacanya dia itu bagus, tapi menulisnya dia itu agak jelek, dan juga perpindahan filenya dia itu standar aja. Jadinya ya cukup aja sih kalau menurutku, cukup bagus. Ya karena ada cukup bagus, rekomen, dan juga sangat rekomen. Jika kalian minat silahkan beli aja di Tokopedia maupun di Shopee. Linknya ada di bawah, tinggal beli aja, harganya 350.000. Kurang lebih lah. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review papan PC seperti SSD, hard disk, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.